DPR RI melalui Komisi 9 akan memanggil Menteri Kesehatan Republik Indonesia guna berkoordinasi serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap penyebaran hepatitis akut yang kian merebak di Indonesia. Selain itu, DPR dan Menteri Kesehatan juga akan menyiapkan edukasi mengenai cara penanganan dan mencegah hepatitis akut tersebut. DPR RI melalui Komisi 9 akan segera mengambil langkah bersama pemerintah guna menyikapi persoalan hepatitis akut yang saat ini sedang melanda beberapa daerah di Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah yang akan dilakukan pada Senin 23 Mei 2022, di mana Komisi 6 akan melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan guna menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan cara penanganan terhadap penyakit hepatitis akut yang saat ini sedang melanda tanah air. Pihaknya menambahkan DPR akan mendorong pemerintah untuk melakukan edukasi serta cara penanganan menghadapi hepatitis akut. Yang pertama minggu depan Senin ya, kita akan melakukan satu koordinasi dengan pemerintah, dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas secara resmi bagaimana strateginya, bagaimana mensiasatinya, dan bagaimana menghadapi. Termasuk kita dorong nanti ke depan dalam rapat itu adalah kita membumikan edukasi dan sosialisasi apa itu penyakitnya, apa itu tanda-tanda dan gejalanya. Begitu data tanda-tandanya kita harapkan kita dorong anak-anak kita yang terpapar itu agar segera dibawa ke rumah sakit, jangan sampai terlambat. Yang kedua, kita dorong kepada pemerintah selain edukasi agar kita sampaikan juga edukasi menyangkut bagaimana strategi, bagaimana terhindar dari penyakit ini gitu ya. Karena dengan kita tahu pola hidup yang sehat, tahu cara menghindarkan karena ini penyakit menular, saya kira suatu langkah yang baik, dan saya kira juga pemerintah sudah mengambil langkah-langkah itu ya, edukasi dan sosialisasi. Ingat, ini tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk dalam ini adalah orang-orang tua kita, termasuk juga guru-guru ya, karena ini adalah 17 tahun ke bawah ya, sehingga menjadi salah satu kolaborasi besar antara pemerintah pusat, seluruh elemen, tokoh-tokoh pendidikan agar kita bisa bersama-sama melawan penyakit hepatitis misterius ini begitu. Selain itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan saat ini di Indonesia sendiri sudah ada 30 kasus suspek hepatitis akut. Namun setelah melakukan pemeriksaan laboratorium, ada satu kasus yang merupakan probable pada anak usia 2 tahun yang meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ada 13 kasus yang masih berstatus pending klasifikasi atau masih menunggu hasil dari laboratorium. Pihaknya menambahkan untuk kasus hepatitis akut ini terbanyak ada di wilayah DKI Jakarta dengan 1 probable dan 7 kasus pending klasifikasi. Dilanjutkan dengan Jawa Timur 2 kasus, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Timur, dan Aceh. Sesuai yang disampaikan ya, bahwa sampai saat ini total suspek hepatitis itu sudah ada 30 kasus. Dari 30 kasus itu kan kita sebut sebagai suspek hepatitis yang kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, 1 itu sudah probable ya. Itu adalah kasus yang setengah bisa dilaporkan oleh WHO, itu adalah hepatitis akut berat, karena kan yang konfirmasi itu belum ada definisinya tadi aku sampaikan. Jadi 1 probable kasusnya pada anak usia 2 tahun yang kemarin dilaporkan meninggal di RSCM ya. Kemudian kita punya 13 kasus yang masih pending klasifikasi. Pending klasifikasi itu artinya masih harus menunggu pemeriksaan laboratoriumnya. Jadi kita melakukan pemeriksaan hepatitis A sampai E, jadi A, B, C, D, E. Kemudian kita memeriksa jenis bakteri lainnya. Misalnya ada nggak bakteri Salmonella ya yang menyebabkan tipes, kemudian ada enggak misalnya demam berdarah ya, karena demam berdarah yang shock itu juga menimbulkan gejala seperti kuning ya. Kasus hepatitis akut di tanah air kian merebak hingga saat ini. Kasus dan angka penularannya pun dinilai sangat cepat. Kendati demikian, hingga saat ini belum juga ditemukan penyebab dari penyakit hepatitis akut ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.